きなものは強いやつ。弱さくらはるかだ。ヘドが出る。 Halo Bolo, kali ini Denani akan kembali melanjutkan cerita spoiler anime Wind Waker episode 60. Bila yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya. Oke? Gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Setelah Takeshi diajak ke atap sekolahan oleh Umemiya, Takeshi pun lalu membuka gerbangnya dan berjalan masuk. Dan akhirnya sang petarung terkuat di Wind Waker bertemu. Namun tiba-tiba Endo pun tak tahu kenapa berlari dan menahan Takeshi untuk menunggu dulu. Tanpa kata apapun, Takeshi pun lalu menghajar Endo dengan tendangannya ke muka Endo. Itu pun membuat terkejut Tetsuba DKK. Setelah Endo dihajar, Endo pun lalu mengatakan ke Takeshi, Maaf, salahku sudah menyuruhmu menunggu. Tapi Umemiya bilang kita harus ke atap. Sudah lama sekali kita tidak ke sana. Kau suka ke atap kan? Kanji melihat itu pun sampai heran. Apa yang terjadi? Tetsuba pun menjawab, Takeshi tidak membiarkan siapapun atau apapun menghentikannya melakukan apa yang dia mau. Tidak peduli siapa, mau itu teman atau lawan. Dulu saat mereka masih jadi bagian Furin, Umemiya terus memperingati kita tentang mereka. Susuri pun juga heran dengan Endo. Kenapa Endo mau satu tim dengan orang sepertinya? Tetsuba pun menjawab kembali, kami juga tidak tahu. Tapi aku cuma bisa bilang mereka berdua memiliki hubungan yang menyimpang. Takeshi dan Umemiya pun lalu sudah berjalan akan pergi ke atap sekolahan. Dan Endo pun juga akan ikut. Namun Tetsuba pun lalu menahan Endo dan mengatakan, Kau pikir kau mau kemana? Endo pun dengan melepaskan tangan Tetsuba menjawab itu, Aku tidak punya waktu untuk orang-orang bodoh. Tetsuba pun lalu menghajar Endo dengan tendangannya saja. Tetsuba pun lalu mengatakan kembali, Biarkan saja Takeshi dengan Umemiya. Dan kami akan melakukan apapun untuk menghentikanmu. Endo pun lalu berdiri dan menjawab, Sini lawan aku sekaligus. Akan kuhancurkan kalian semua di bawah kakiku, dasar belatung. Dan ini lalu kembali memperlihatkan pertarungan di kota. Momoshi dan Mizuki pun sudah melawan musuh yang lain. Dan Choji yang melawan Chihiro dan Saitaro. Mizuki melihat Choji pun sampai heran dan mengatakan dalam hatinya, dia sungguh sesuatu. Tidak heran dia menjadi pemimpin si Historen. Dan Choji pun terus menyerang Chihiro dan Saitaro dengan kelincahannya. Dengan meloncat-loncat sembari menghajar. Itu pun membuat Chihiro dan Saitaro sampai kewalahan. Padahal Choji belum menggunakan pukulannya. Chihiro pun lalu mengatakan, Kerdil sialan, berhenti lompat-lompat ke sana kemari. Choji pun lalu menjawab, Kalian berdua tidak akan bisa menangkapku. Chihiro pun dengan memetikkan jarinya masih mengatakan, Kami berdua maaf mengecewakanmu, tapi kami akan menggunakan apapun yang kami punya. Dan tiba-tiba dengan banyak musuh menyerang Choji secara bersamaan. Dengan perkataan Chihiro untuk mereka semua menangkap Choji. Melihat itu, Momoshi dan Mizuki pun lalu berlari akan membantu Choji. Namun, Chihiro masih menyuruh rekannya untuk mencegah mereka berdua. Mizuki pun lalu berhenti dan terdiam. Namun, anggota si Historen lainnya menyuruh Mizuki untuk fokus dengan musuhnya saja. Karena walaupun dikeroyok, tak ngaruh buat Choji. Dan hanya akan buang-buang waktu untuk mengkhawatirkan Choji. Dan ternyata, walaupun Choji dikelilingi banyak musuh, tak membuat terluka sedikit pun. Dan malahan, Choji langsung menerjang musuh itu. Bahkan, Choji menganggap bagus. Karena akan lebih cepat jika musuh datang secara bersamaan.
Dengan Choji meloncat ke arah Saitaro, namun kaki Choji lalu dipegang Saitaro dan dijatuhkan ke lantai. Untung saja Choji bisa menahan dirinya dengan baik. Tapi Chihiro pun dari samping lalu akan menendang Choji. Choji pun lalu menghindar dengan memutar tubuhnya. Namun Saitaro juga langsung menendang Choji dengan keras. Itu pun membuat Choji melayang dan membentur sekelompok musuh tadi. Dan Choji pun lalu kembali dihajar ramai-ramai. Chihiro melihat itu pun dengan tertawa mengatakan, "Haha, kami akan mengirimmu ke anjing liar sampai mereka merobekmu. Siapa yang tahu kalau mereka berada di sisi Furin selama ini?" Para penyembah kekuatan Seastorm, jika ada dari mereka yang kalah di pertarungan, mereka juga akan kehilangan kelayakan mereka. Benar-benar sekumpulan orang bodoh. Orang waras mana yang akan langsung terjun dalam pertarungan, yang sudah pasti akan kalah. Mereka sama seperti Furin. Si Storm bodoh itu akan jadi roti panggang sekarang. Dengan Saitaro dan Chihiro masih tertawa bebas. Namun tiba-tiba kodam Choji pun keluar. Dan para musuh yang mengerubuti Choji dibuat terbang semuanya. Itu pun membuat Chihiro dan Saitaro diam seketika. Lalu Choji dengan menenteng musuh pun mengatakan ke mereka berdua, "Orang-orang seperti kalian selalu mengatakan hal itu. Hancurkan dia, ini sudah berakhir." Itu benar-benar menggangguku. Karena aku tahu kalian tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Hanya mereka, Ume dan Furin, yang hampir bisa menghabisi kami. Tapi mereka menjadi teman kami. Mendengar kata-katamu itu tentang mereka, aku merasa sangat kesal. Chihiro pun lalu kembali menyuruh rekannya untuk menghajar Choji kembali. Namun anggota Seastorm lain lalu menghajar mereka semua. Belum tahu namanya, Bre. Dan dia yang akan mengurus musuh yang lainnya agar Choji bisa bebas untuk menghajar Chihiro dan Saitaro. Misuki pun juga berteriak ke Choji bahwa Furin juga mengandalkan Choji. Choji pun lalu bersiap akan menghajar Chihiro dan Saitaro. "Serahkan saja padaku." Saitaro dan Chihiro pun juga bersiap akan melawan Choji. Choji pun dengan kecepatannya langsung memulai saja. Dengan Choji mengeluarkan auranya, Choji pun lalu menyerang Chihiro dengan pukulan ke arah perutnya. Saitaro melihat itu pun hanya bisa melongo. Dan pukulan Choji itu membuat Chihiro sampai tak bernafas, muntah darah dan terkapar. Choji pun lalu menanyakan, "Gimana rasanya? Apa itu terasa berat?" Bakal seperti apa ya? Lanjut nanti di episode 61 ya, Bre. Jangan lupa like dan komen ya. Terima kasih.